Hai, saya Rizky Ramadhani. Pada video ini saya akan menjelaskan satu teori yang saya gunakan di outline penelitian saya, tepatnya di mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Teori itu adalah new media. Nah, istilah new media ini sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Karena kalau kita artikan, new itu adalah baru. Untuk di teori ini sendiri memerlukan makna yang lebih mendalam dan tentunya memiliki permasalahan yang historikal. Teori ini mulai populer sejak tahun 1960-an yang dikembangkan oleh Pierre Levy. Mungkin itu ya cara bacanya. Jadi teori ini mengatakan bahwa new media ini merupakan teori yang membahas tentang perkembangan media dari konvensional atau analog ke arah digital. Teori ini terdapat dua pandangan yang dikemukakan oleh Pierre tadi, yaitu ada pandangan interaksi sosial dan pandangan integrasi sosial. Nah, apa perbedaannya? Pandangan interaksi sosial itu membedakan media menurut kedekatan dengan interaksi tatap muka. Di sini Pierre memandang WWW atau World Wide Web itu adalah sebuah lingkungan informasi yang terbuka, dinamis, fleksibel, dan memungkinkan untuk masyarakat atau manusia mengembangkan potensi atau orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam kegiatan demokratis dan pemberian kekuasaan yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. Sedangkan pandangan integrasi sosial adalah gambaran media bukan hanya dalam bentuk informasi, interaksi atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara bagaimana ia menciptakan yang namanya masyarakat. Karena begini, menurut Solomon, media itu bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk menyampaikan ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki. Nah, ketika kita berbicara tentang new media, tentunya kita tidak akan terlepas dengan yang kita kenal selama ini dengan media lama. Dalam artian, kelahiran dan perkembangan media baru berawal dari yang namanya media lama. Dan sejatinya, media baru itu tidak bermaksud untuk menggantikan media yang lama. Hanya saja media baru ini berfungsi sebagai alternatif atau inovasi yang dikembangkan oleh manusia untuk mengikuti perkembangan zaman agar masyarakat memiliki ketertarikan terhadap media tersebut. Menurut Dennis M. Chickwell dalam bukunya Teori Komunikasi Massa menyebutkan bahwa media baru ini memiliki ciri utama, yaitu adanya saling keterhubungan di mana akses bisa diterima oleh si penerima maupun si pengirim tersebut. Interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka serta tidak bergantung pada lokasi. Ada juga nih beberapa karakteristik yang bisa menggambarkan media baru, yaitu digital, interaktif, hypertekstual, virtual, networked, dan simulated. Yang dimaksud dengan digital di sini adalah di mana kita mengolah suatu angka-angka di sini maksudnya audio, cahaya atau gambar menjadi menghasilkan output ya yang dapat diwadahi dalam bentuk fisik seperti disk atau mungkin dalam bentuk layar atau semacamnya. Selanjutnya interaktif. Dalam konteks ini, interaktif dapat berfungsi ketika melibatkan langsung si pengguna itu dalam hal mengubah gambar maupun suara. Hypertekstual. Hypertext didefinisikan sebagai teks yang menyediakan jaringan dari teks-teks lain yang berada di luar, di atas, maupun yang berada di balik teks tersebut. Virtual. Makna virtual di era saat ini mulai mengalami perubahan. Virtual sebelumnya memiliki makna hampir atau sama baiknya dengan.
yang kini memiliki arti sinonim dengan simulate. Virtual di sini mengenai tentang bagaimana sebuah ruang dapat digunakan oleh pengguna dalam bentuk online untuk mengekspresikan apa yang ingin ia sampaikan. Networked. Dengan adanya networked, mulai memunculkan new media yang diarahkan ke desentralisasi produk, diferensiasi produk, dan segmentasi konsumsi. Perkembangan jaringan desentralisasi telah banyak memengaruhi media dan proses komunikasi. Terakhir, simulate. Simulasi yang luas dan bebas memang digunakan dalam literasi new media, namun jarang didefinisikan. Simulasi dan litimasi memang berbeda, namun memiliki perbedaan yang sulit dan tidak seluruhnya jelas. Namun, simulasi sangat penting karena merupakan jantung dari realitas virtual. Contoh dari new media adalah radio. Radio saat masa-masa dahulu itu sangat populer, namun jika kita melihat kondisinya sekarang, media mulai kehilangan peminatnya. Dan untuk terus menghadirkan radio tersebut, maka para pegiat radio ini berusaha berinovasi dan mencari alternatif lain agar radio ini tetap ada, misalnya dengan menstreamingkan atau membuat podcast. Nah, dan semacamnya itulah. Jadi itulah yang dimaksud dengan new media sendiri. Maka dari itu, selesai sudah pembahasan saya. Terima kasih.